Kalau dia nggak bagus nyanyiin lagu itu, nggak mungkin dia menang. Kan di situ jawabannya. Kalau dia tidak nyanyi bagus, nggak mungkin bisa menang. Kalau dia nyanyi jelek, bakal ditagih nggak itu royaltinya? Ya pasti kagak, karena nyanyinya jelek dan kalah. Karena nyanyinya bagus, kan sudah dijawab sama si tim Dodol Garrett. Ya artinya memang ada kemahiran, kepintaran dari Lesti Kejora. Sampai dia bisa menang dan bagus dan mengangkat lagu itu. Dan kenapa harus digugat secara pidana? Kan harusnya perdata saja. Ya karena mungkin karena BU dan kantong kering, makanya dipidanakan biar ada restoratif justice atau itu mediasi bercair cuy. Kalau perdata kan lambreta.com lama kali cuy. Oke, halo teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam Vlog. Nah, oke teman semuanya, para fans Lesti Kejora, Lesti lovers, Leslar lovers ya. Bila lovers dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali. Nah ini terkait masih seputaran dengan Lesti Kejora yang dilaporkan terkait apa namanya ya, pelanggaran cipta lagu teman oleh Yoni Dores ya, pemilik lagu Bagai Ranting yang Kering. Nah oke, terkait itu kali ini saya ingin menyajikan di mana respon atau tanggapan dari ini sepertinya ya mungkin ya Bunda Inul Darista ya juga menanggapi, dan juga ada Judika yang menanggapi terkait hal tersebut teman-teman, karena memang Judika yang apa namanya ya collab bersama Lesti Kejora, pasti begitu teman semuanya ya ini ya. Oke, dan ada beberapa juga dari netizen yang lainnya ya yang masih membahas terkait hal ini. Oke, jadi untuk teman semuanya, para Lesti lovers ya, dimanapun teman berada, jangan lupa ya tonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham ya. Monggo untuk teman semuanya dukung ya idola kita semua. Semoga permasalahan ini cepat terselesaikan dengan apa ya, dengan baik dan apa namanya ya. Ya intinya dengan baik, intinya begitu teman semuanya. Oke, jadi di konten saya sebelumnya itu saya sudah sajikan terkait di mana fraksi hukum dari praktisi hukum ya dari Bang Tony RM menyatakan bahwanya cepatlah untuk memberikan klarifikasi oleh Lesti Kejora supaya apa jelas semuanya begitu teman semuanya. Oke, tidak usah berulang lagi, langsung saja kita simak video berikut ini, monggo. Kalau selama ini kadang-kadang Bunda ngomongnya agak nggak enak. Mungkin Bunda terlalu sayang sama Dede. Mungkin kemarin itu ucapan adalah doa ya, tapi Bunda nggak tahu tiba-tiba kemarin waktu memberikan wejangan sama Dede itu berpesan kepada Bilar supaya jaga Dede baik-baik gitu. Mudah-mudahan buat Dede, buat anak Bunda yang manis, kamu menjadi anak yang hebat, mampu melewati fase ini dengan baik dan sempurna, meskipun ada sedikit geronjalan-geronjalan yang gak enak. Kita semua pasti orang rumah tangga mengalami hal itu, tapi saya yakin Dedek punya pilihan sendiri dan mana yang terbaik. Dan ini pesan juga buat para netizen juga yang sayang sama Lesti, khususnya Leslar. Lebih banyak memberikan doa daripada memberikan hal-hal atau komentar-komentar yang tidak baik gitu, karena biarkan mereka mengalami proses itu dengan baik, karena kita tahu bahwa Lesti adalah anak yang baik. Mudah-mudahan Dedek kuat, mampu melewati fase ini dengan baik, dan tetap menjaga attitude, tetap menjaga emosi, karena Dedek sudah bukan artis kecil lagi, tapi Dedek udah mulai menuju ke jenjang selanjutnya adalah nanti akan menjadi diva dangdut.
Itu harusnya kan didiskusikan, tetapi ini kan jadinya seperti ini tuh, kayak Lesti. Ini kita bilang oknum lah, oknum pencipta lagu, nanti sembarangan tuh semuanya akhirnya mengisu penyanyi-penyanyi itu yang belum izin lah apa segala. Padahal memang di dalam undang-undang itu sudah diatur mekanismenya. Penyanyi itu menyanyikan lagu, nanti pembayarannya akan dilakukan oleh LMK gitu. Jadi kalau hal-hal kayak gini tidak diinformasikan dengan tepat, ini nanti akan chaos. Nanti semua orang jadi takut nyanyi lagu itu yang tadinya diproduksi untuk orang happy, jadinya bikin takut gitu loh. Ini hal yang menurut aku memang pemerintah, sekali lagi pemerintah harus turun tangan untuk mengetok palu, atau sekarang sedang di persidangan seperti ini mungkin dibuat peraturan sementara sebelum revisi undang-undang disahkan. Jadi pemerintah ngomong nih yang berlaku ini. Jadi begini. Jadi semua orang paham seperti apa ininya. Jadi aturannya jangan sesuai dengan persepsi masing-masing gitu loh. Jadi akan susah nanti. Jadi aku ya ini Lesti juga jadi bisa juga ke menjalar ke penyanyi-penyanyi lain nantinya, dan ini nggak bagus buat ekosistem, dan repotnya nanti lagunya yang akan mati sendiri. Karena apa? Karena orang akan cari aman nyanyi lagu-lagu yang menurut mereka tidak akan membuat mereka tidak aman, dituntut lah ini segala. Nah, oke, teman-teman semua para Lesti lovers dimanapun berada, oke ya, saya tanggapi sebentar ya respon dari Judika. Oke, yang sebelumnya ada Bunda Inul Daratista itu saya masih kurang ini teman semuanya ya. Itu Kak, apakah itu statement atau video kapan ya Bunda Inul nih yang menyatakan tersebut? Ini seperti roman-romannya ketika saat Lesti Kejora kala itu ada problem bersama Rizky Bilar, teman kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya. Jadi untuk teman semuanya para Lesti lovers mungkin ya paham lah ya, komen lah ya, Bunda Inul itu beneran respon terkait permasalahan yang lagu ini atau itu video lama ya. Saya karena memang dapat dari Beranda juga keterangannya ya menanggapi hal tersebut yang sekarang ini ya, saya juga kan nggak tahu teman semuanya. Intinya saya takutnya itu video lama gitu. Kadang sekarang kan banyak toh video lama mumpung lagi viral digoreng lagi itu tak baik lah. Cuma ini saya itu dapat semalam ya, ini sepertinya menanggapi hal yang ini apa yang dulu itu. Oke. Ya, terkait itu juga ada Judika yang mengatakan bahwasanya di sini tegas sekali ya, Judika mengatakan pemerintah harus turun tangan dengan kasus seperti ini teman semuanya. Oh, ya memang benar, nanti kalau memang tidak diperbaiki seperti ini, takutnya yang mau nyanyi lagu loh, takut ya seperti ini, seperti kayak Lesti ya, itu teman semuanya ya. Oke. Kita lanjut ya, masih banyak ini beberapa netizen yang akan masih memberikan respon dan juga tanggapan terhadap Lesti Kejora dan juga Yoni Dores ini teman-teman. Oke, kita lanjut ya, monggo. Teknik vokalnya Lesti yang tinggi itu, yang tadi yang di ref, perasaan ku berbakti untukmu, itu disebut screaming atau falsetto. Nah, falsettonya Lesti ini yang tinggi banget, ini yang jarang baling, yang dia bulat. Waktu falsettonya keluar itu bulat suaranya, lengkingannya itu loh yang hampir tidak dimiliki oleh penyanyi yang aku lihat ya. Karena lengkingannya itu bulat dan tidak pernah ada falsetnya, tidak pernah ada baling-balingnya. Jadi sekarang paham ya mbak-mbak baju hijau kenapa Lesti itu bisa juara di panggung Akademi Indosiar yang gede itu ya. Jadi kalau Mbak tidak mengerti dengan kita, dengan makhluknya kayak beda deh. Mbak kayaknya makhluknya dari laut. Kok laut? Iya laut, soalnya dia baju-baju hijau, Nyi Roro Kidul. Ya Mbak kembali ke alamnya aja Mbak ya. Ya, oke. Khusus untuk Lesti Kejora ya. Ini kan kasusnya lagi dibombardir nih sama orang-orang di luar sana yang ingin mendapatkan satu perhatian ya. Dan mungkin ujung-ujungnya royalti dan ada apalah di sana ya. Bener gak sih? Gitu loh. Tapi yang jelas ya, adanya lagu kalau tidak dinyanyikan dengan orang, dengan artis yang mumpuni, yang bisa membawa lagu itu menjadi indah, renyah, enak didengar dan dimerdukan oleh seorang penyanyi tersebut, maka lagu tersebut belum tentu loh bisa tenar. Nah, jadi yang namanya musik itu adanya kolaborasi antara memang benar-benar lagu itu mengandung komersil
dan si pembawanya juga membawakan nyawanya untuk bisa menyanyikan dengan merdu dan syahdu. Nah, di situ. Jadi, yang namanya lagu tidak akan menjadi sesuatu kalau tidak dinyanyikan oleh artis yang bisa memberikan nyawa terhadap lagu tersebut. Kalian percaya nggak sama saya? Ini kita bicara tentang psikologis ya. Jadi, lagu apapun itu, kalau yang menyanyikannya tidak bisa membuat lagu itu enak dan indah dan bisa didengar dengan baik, maka lagu itu tidak ada apa-apanya, walaupun lagu itu bagus, gitu loh. Banyak kok lagu-lagu bagus dinyanyikan oleh si A, ternyata nggak boom. Tapi pada saat dinyanyikan oleh si B, lagu itu nge-boom. Karena apa? Karena nyawa seseorang bisa membawa sesuatu terhadap lagu tersebut, gitu loh. Itu secara psikologis ya. Jadi yang tadi tuh yang bicara tentang agak-agak sedikit menggebu-gebu tuh ibu-ibu yang pakai baju hijau ya. Saya rasa ibu juga harus, ya saya paham ya, ibu mungkin sudah beberapa kali menghubungi, namun tidak ada respon. Namun mungkin ini adalah jalan terbaik menurut ibu, gitu kan. Tapi kalau menurut saya nih, ya sebaiknya kalau memang itu tuntutan, kenapa tidak kepada artis yang lain juga, atau siapapun yang menyanyikan lagu tersebut, gitu loh. Nah sekarang ini kan masa cuma Lesti yang dituntut gitu loh. Secara yang menyanyikan lagu itu banyak sekali. Kalau nggak salah tuh yang dihitskan oleh penyanyi-penyanyi terkenal ada 5 orang deh kalau nggak salah yang tadi saya lihat ya. Namun gini deh, udahlah nggak usah ribut-ribut, nggak usah gonjang-ganjing, atau kalau tergantung ya, kalau memang ini pengen tenar ya itu lain cerita, bener nggak sih? Tapi secara hukum dan secara psikologis nih, kalau kita bicara tentang ini, ya udahlah, nggak usah lah, damai itu indah lah gitu loh. Jadi nggak usah mengada-ngada, nggak usah terlalu nge-push hal tersebut. Udah, kita sama-sama meyakinkan atau meyakini bahwa hal ini adalah sebuah khilafan aja gitu loh. Kalau memang mau ada tuntutan materi, ya silahkan dibicarakan dengan baik, nggak usah pakai lapor-lapor lah, ya kan? Udahlah, sesuatu yang damai, sejahtera aja kan lebih bagus, bener nggak? Para Lesti lover di sini pasti setuju dengan saya, karena ya itu kembali lagi, tanpa ada orang yang menyanyikan dan memberikan nyawanya terhadap lagu tersebut, lagu itu tidak ada apa-apanya. Jadi adanya kolaboratif antara lagu dan si penyanyi, tidak bisa hidup dalam satu nyawa saja, seperti itu. Oke? Salam Rita Gading. Kalian setuju gak guys? Ayo coba tulis di sini ya, kita share bareng-bareng. Dia nggak bagus nyanyi lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya kau terima kasih dong. Kita ketemu, ini maunya apa? Padahal aja sih. Mungkin boleh dikatakan lagu itulah yang mengangkat namanya. Dia bisa menang di acara itu karena lagu tersebut. Kalau dia nggak bagus nyanyi lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi menanggapi tentang Lesti Kejora ya. Ya, ada yang berpendapat bahwa tentang komersial. Yang pertama saya katakan bahwa apakah lagu itu sudah dipatenkan atau belum? Tentu ada surat paten ya, tanda bukti paten. Ya. Kedua, komersial apa pribadi ya, diciptakannya lagu itu. Kalau komersial lalu dikaper atau dinyanyikan orang, saya rasa itu tidak jadi masalah. Ya, tetapi kalau untuk pribadi, diciptakan untuk pribadi, bukan untuk komersial, lalu dikaper orang atau dinyanyikan orang, itu baru ada tindak pidana yang diakibatkan pada hak paten itu. Ya, jadi tidak sependapat. Ada yang berpendapat, pengacara mengatakan tentang komersial. Ya, komersial itu lagu itu diciptakan untuk apa? Untuk pribadi, untuk diri sendiri, atau untuk orang banyak? Karena orang banyak itu menyangkut masalah komersial. Ya, jadi kalau sudah komersial lalu dikembangkan orang, dinyanyikan orang, dikaper orang, dilipsting orang, itu tidak jadi masalah. Itu memang sudah hukum alami. Ya, jadi di sini kita perlu mencerna pertama awal bahwa apakah lagu-lagu yang bermasalah itu dari Yoni Dores itu sudah dipatenkan apa belum? Ya. Kalau belum dipatenkan, itu kita tuntut balik itu. Anda membuat keonaran dan mempersekusi seseorang, gitu ya. Jadi itulah saya mengatakan bahwa saya tidak sependapat dengan pengacara lain yang berbicara tentang komersial, seakan-akan menyalahkan atau memberikan sebuah kesalahan kepada Lesti. Kalau memang diciptakan lagu itu untuk komersial,
Ya tentu itu secara alami bahwa orang akan melanjutkan lagu itu, akan dinyanyikan, akan di-cover, akan di-lifting, dan apapun namanya bentuknya. Kecuali kalau itu pribadi, untuk diri sendiri, menyanyi untuk diri sendiri lalu di-cover orang. Ya, tapi saya rasa kalau untuk pribadi tidak usah dipatenkan, tidak usah berbicara paten. Tapi kalau komersial, tentu kita berbicara paten di sini. Tetapi ya itulah masalahnya, bahwa kalau di komersial lalu dikembangkan orang itu tidak ada masalah. Namanya juga alamiah. Ya. Jadi saya mendengar itu komersial apa yang komersial. Memang lagu diciptakan untuk apa? Semua juga pencipta lagu untuk dikomersialkan, untuk diberikan kepada halayak ramai, halayak publik, ya kan begitu. Jadi itulah Bang Sahar selalu mengingatkan kita bahwa tentunya harus mengkaji lebih ulang. Salam Bang Sahar Advokat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf ya, karena kedengaran terus itu berita yang lagi viral sekarang soal Dede Lesti ya, Lesti Kejora, yang sekarang lagi ramai, yang dilaporkan ke kepolisian bahwa anak ini kena hak cipta gitu. Dengan kronologisnya dia mengcover lagu apa itu lagunya itu, Ranting yang Kering. Saya di sini cuman merasa aneh dengan penciptanya itu. Siapa? Yoni Dores ya. Kok aneh sih? Misalkan saya pribadi ya, kalau seandainya saya punya karya, terus karya saya itu dinyanyiin sama siapapun itu penyanyinya, apalagi ini penyanyinya sudah ternama, sudah berkelas, seorang diva Lesti Kejora yang sudah tidak dilakukan lagi dengan kemerduannya itu, suaranya itu, saya pribadi bangga. Ngapain harus melaporkan anak ini? Karena lagu karya kita yang sudah lawas, semakin di-up lagi, semakin didengar lagi, semakin dinikmati lagi sama masyarakat. Harusnya diapresiasi, bukan dilaporkan. Apalagi penciptanya bilang artis ini, Lesti Kejora itu tidak punya adab. Sementara pas dia mau bawakan lagu itu, dia bilang ini lagu lawas dari Mama Iis Dahlia. Ya kita maklumi kalau seandainya penyanyi itu tidak tahu penciptanya, lupa penciptanya. Saya pribadi juga tahu Elvis Kaisi, tahu Lita, yang lagu-lagunya tidak tahu penciptanya siapa. Kan yang kita tahu itu penyanyinya yang bawain lagu itu. Kok aneh gitu. Menurut saya itu kok bisa dilaporin, dipermasalahkan. Padahal yang cover itu banyak, bukan dia. Dan setahu saya, dia kalau off air, dia selalu bawakan lagu Bang Bung Hidung. Menurut saya yang sering saya tonton dia itu hanya sebagai jadi bintang tamu ya gitu, bawain lagu itu. Padahal di televisi itu Rara, Weni, Aulia, Selfie itu bawain loh. Kenapa harus Lesti yang harus dipermasalahkan? Setahu saya itu nggak pernah Lesti bawain lagu di kompetisi lagu Ranting yang Kering tuh. Oke, buat Dede Lesti jangan patah semangat, berkarya terus, tetap jadi orang yang rendah. Insya Allah kasus ini akan segera selesai, karena saya percaya Dede itu anak soleh, Dede itu rendah hati. Di luar sana itu banyak yang doain Dede. Semangat terus. Kalau dia nggak bagus nyanyiin lagu itu, nggak mungkin dia menang. Kan di situ jawabannya. Kalau dia tidak nyanyi bagus, nggak mungkin bisa menang. Kalau dia nyanyi jelek, bakal ditagih nggak itu royaltinya? Ya pasti kagak, karena nyanyinya jelek dan kalah. Karena nyanyinya bagus, kan sudah dijawab sama si tim Dodol Garrett. Ya artinya memang ada kemahiran, kepintaran dari Lesti Kejora sampai dia bisa menang dan bagus dan mengangkat lagu itu. Dan kenapa harus digugat secara pidana? Kan harusnya perdata saja. Ya karena mungkin karena BU dan kantong kering, makanya dipidanakan biar ada restoratif justice atau itu mediasi bercair cuy. Kalau perdata kan lambreta.com lama kali cuy. Ya mungkin ya kalau kita kantong kering yang memang semua hal akan dilakukan dengan segala cara, bahkan dengan cara anarkis. Kembali kepada sistem yang disalahkan menurut saya adalah memang televisi. Karena tidak ada sistem hak cipta di Atlantis di sini. Seperti saya katakan, televisi atau kafe, restoran yang mau nyanyikan lagu orang lain, mereka harus daftarkan dulu ke lembaga hak cipta, bayar royalti terlebih dahulu, ada list 20 lagu, 30 lagu, dibayar dulu, baru bisa dinyanyikan.
itu di Eropa, di Itali. Makanya nggak huru-hara. Itu sistemnya. Kalau di sini kan sistem nggak jelas, sistem penjara, penjerong, demen banget masukin orang ke penjara. Dipaksa untuk bayar gitu. Ya harusnya ada aturan yang lebih baik. Jadi bagi artis-artis yang mungkin dulu nggak ngerti apa-apa, harusnya dilindungi sama manajernya dan televisi yang besar yang harus mengerti. Bukan ujuk-ujuk dapat masalah kalau jadi terkenal. Makanya mending sekarang artis-artis lo nyanyi jelek aja cuy. Nyanyinya jelek, hancur. Kalau lo nyanyi jelek kan nggak ditagih royalti. Kalau nyanyi bagus, ditagih. Aneh ya, memang kantong kering. Hak cipta dilindungi undang-undang bener pisan. Hak cipta dilindungi undang-undang teh bener pisanan. Tapi anu jadi pertanyaan aing sebagai Lesti Lovers gitunya, kunaon cuma Lesti doang anu dilaporkeuna kan ngalagu ieu teh loba gitu lain Lesti Unggul bari Lesti ngalagu ieu teh tahun sabaraha gitu. Geus sabaraha tahun karek ayeuna gitu. Ada apakah ini cek aing teh gitunya. Terusan aya teteh-teteh anu make baju warna hejo, teteh-teteh anjing cek aing teh eta sotoina, bener eta teteh-teteh eta. Naon sotoina majarkeun teh gara-gara lagu tersebut Lesti bisa terkenal, bisa jadi juara, bisa jadi artis. Anjing cek aing teh blog dari mimiti audisi tepikeun jadi peserta, tepikeun ka Lesti juara, can pernah ngalagu bagai ranting yang kering cek aing teh anjing. Aing mah da mengikuti di audisi keneh tepikeun ka Lesti jadi juara. Aing mah mengikuti aing mah tepikeun ka teu gablek pulsa oge aing manganyuk keur nga-SMS aing teh. Lain ku gara-gara lagu tersebut anjing cek aing teh eta sotoy pisanan teteh-teteh eta jangan make baju bodas. Hah. Ada apakah ini cek aing teh ngalaporkeun jojol ngalaporkeun. Udang dibalik caos cek aing teh. Ejeung aya ngomong deh. Tiap Lesti cover lagu can pernah izin cover lagu nu mana cek aing teh. Di YouTube Lesti eueuh. Cover lagu mana cek aing teh. Aya tuh cover wadah baju aing nu seruksak aya oge. Lieur anjing. Kalau sempat Kak Lesti ini dia masuk penjara, kalian tandai semua para pencipta lagu yang minta royalti gini, blacklist dari industri musik. Jangan sampai dia masuk penjara. Ingat ya, Indonesia tuh memang semua itu ada aturan, tapi nggak segila lu bersyukur udah dipakai lagu kau sama artis ternama, lu nggak bersyukur ciptaanmu, ungkapan hatimu dia bisa merealisasikan. Apalagi dia orang yang ternama, dia punya quality yang luar biasa. Bukan bersyukur, semua orang pengen lagunya itu dipakai sama dia. Kau tuh udah bersyukur tuh dipakai supaya terkenal gitu. Tinggal tanya baik-baik kalau kau minta uang. Tolong semua pencipta lagu, semua brand-brand lagu-lagu yang terkenal maupun nggak terkenal. Kalau kalian udah membuat hak cipta, tolong viralkan, bilang lagu ini untuk saya dengar sendiri dan saya yang bisa nyanyikan. Bukan untuk semua mengcover-cover dan lain-lain, itu harus dikatakan. Jadi orang itu bersyukurlah, artis mengenal suaranya itu mahal udah, dan dia juga sukarela menyanyikan. Kalau dia lebih berhasil daripada yang kamu arahkan untuk nyanyi, itu kejar, karena dia lebih bagus suaranya dibandingkan kamu. Seharusnya kamu bersyukur tanpa membayar dia gitu. Selamat siang rekan-rekan ya. Hari ini kembali Bang Sahar menanggapi tentang sebuah kasus. Ya tetap kasus hukum ya, di mana seorang selebritis yaitu Lesti Kejora ya, menyanyikan lagu-lagu tanpa seizin dengan pencipta dan penyanyi awal, penyanyi asal ya, yang pertama menyanyikan gitu. Sehingga dituntut tentang undang-undang hak cipta ya. Ini sebuah persoalan karena kenapa? Saya rasa bukan hanya Lesti Kejora yang menyanyikan sebuah lagu ciptaan orang atau lagu di mana dinyanyikan orang itu tersebut lalu dinyanyikan lagi Lesti Kejora, menyangkut masalah hak cipta ya. Saya rasa untuk menyanyikan lagu
orang itu tidak ada salahnya ya, atau ciptaan orang kita nyanyikan malah akan tambah berkembang di dalam sebuah lagu itu. Karena kenapa ya, teringat terus apa makna dari lagu itu semenjak penciptanya itu mungkin dicipta puluhan tahun yang lalu. Jadi tentang pelanggaran ini buat saya sebagai advokat itu menjadi tanda tanya besar ya di dalam hal ini tentang hak cipta. Karena lagu itu kan memang harus dinyanyikan. Ya, lagu-lagu itu memang harus dinyanyikan, artinya bahwa untuk bernyanyi itu ya tentu lagu-lagu yang sudah ada atau lagu-lagu yang diciptakan oleh kita. Tapi saya rasa itu tidak ada salahnya untuk menyanyikan lagu-lagu orang ya. Ya seperti yang terjadi selama di Indonesia ini. Lagu-lagu mana sih yang tidak dinyanyikan sekarang, ciptaan orang dahulu, kan begitu persoalannya. Jadi mungkin ada tinjauan hukum lain di dalam masalah ini, dalam tuntutan ya, bagi yang mengklaim ciptaan dari keluarganya, ayahnya atau temannya, sehingga dikait-kaitkan dengan salah satu selebritis ya yang sekarang ini ya memang sudah terkenal ya, Lesti Kejora, ya menyanyikan sebuah lagu ciptaan orang dan lagu orang, sehingga tanpa seizin ya. Saya rasa itu bukan hanya Lesti Kejora ya yang menyanyikan lagu-lagu orang tanpa seizin, dan sebenarnya saya rasa itu tidak perlu izin untuk menyanyikan lagu ciptaan orang, karena saya rasa apabila itu sudah dinyanyikan ciptaan orang atau lagu orang itu akan secara otomatis lagu itu berkembang dan memiliki sebuah makna seni yang berkelanjutan dari masa ke masa begitu. Jadi kalau menyangkut masalah hukum ya mungkin ini perlu kita kajian yang lebih lanjut ya di dalam hak cipta, mana yang melanggar hak cipta, mana yang tidak. Ya mana yang secara alami kejadian ini. Saya rasa Lesti ini adalah kejadian secara alami, bahwa kenapa ya bukan hanya Lesti yang menyanyikan lagu-lagu orang atau ciptaan orang ya, di seluruh dunia mungkin ya. Saya rasa tidak semua orang menuntut ya kepada penyanyi yang melanjutkan untuk menyanyikan sebuah lagu, itu malah bagus ya. Oke, komen saya sampai di sini saja. Bang Sahar Advokat menyampaikan narasi. Salam Lesti Kejora. Waduh. Kalau Haji Rhoma Irama yang melaporkan kayak gini, kayaknya penjara itu penuh sama penyanyi semua. Secara hampir semua lagu-lagunya itu di cover sama semua penyanyi. Dan herannya lagi nih, seorang penyanyi atau cover lagu dihukum 10 tahun penjara. Apa kabar para koruptor? Lagian heran ya, kalau menurut saya harusnya bersyukur di cover dengan oleh seorang diva dangdut gitu, Lesti. Bisa jadi lagunya nanti makin viral gitu ya, makin terkenal. Banyak loh para musisi yang seneng banget lagu-lagunya di cover oleh seorang diva gitu ya. Karena lagu-lagunya itu memungkinkan untuk lebih terkenal lagi, nanti dapat cuannya lebih banyak lagi, seperti itu. Ya, ini sih cuma menurut saya. Kalau menurut kalian gimana nih? Lesti Kejora tidak akan jadi juara kalau tidak menyanyikan lagu Bagai Ranting yang Kering. Tentunya kalian masih ingatkan siapa yang pernah bilang seperti itu. Video itu muncul beberapa hari lalu dan saya pun sempat melihatnya. Saya baru teringat ada kalimat seperti itu. Kalau menurut saya pribadi harusnya mbaknya itu nggak usah ngomong seperti itu ya. Kenapa? Karena kesannya tuh seolah-olah mbaknya meremehkan seorang Lesti Kejora. Oke lah, menurut pihak YD atau menurut mbaknya, Lesti Kejora itu melakukan kesalahan, makanya dilaporkan ke polisi. Ya nggak apa-apa, mbaknya atau pihak Bapak YD ya udah fokus aja sama laporan yang sudah dibuat gitu. Nggak perlu ngomong seperti itu, karena masyarakat Indonesia ini terutama Lesti lover pun bisa menilainya ya, kenapa seorang Lesti Kejora menjadi juara gitu. Dan ketika saya ngecek di YT atau di sosial media lainnya itu saya tidak menemukan video Lesti Kejora menyanyikan lagu Bagai Ranting yang Kering saat mengikuti audisi.
Atau mungkin kalian, terutama Lesti Lover, siapa tahu menemukan videonya Lesti Kejora membawakan lagu Bagai Ranting Yang Kering saat mengikuti audisi. Boleh komentar dan share link videonya ya. Dan untuk Nah, oke teman semuanya, para Lesti Lovers dimanapun berada, jadi itulah barusan video reaction yang bisa sajikan ya. Ini terkait dimana ada respon dari Judika, dan apa ya, Judika mengatakan bahwasanya pemerintah harus turun tangan dengan hal kasus ini teman semuanya. Oke, dan juga ada Bunda Inul, itu video yang sekarang apa lama ya, saya juga nggak tahu intinya. Komen ya teman semuanya. Dan ada beberapa netizen juga yang membahas terkait itu ya. Intinya semua mensupport Lesti Kejora dan para Lesti Lovers ya, yang sudah berkomentar atau memberikan statement di sini. Dan juga ada Mbak Tessa Mariska yang selalu memberikan pesan penting terhadap teman semuanya dan teruntuk untuk Lesti Kejora. Oke, jadi gimana tanggapan teman semuanya, para netizen atau para Lesti Lovers ya di luar sana? Yuk komen di bawah sini ya. Sampai bertemu di video reaksi selanjutnya. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.